Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati pembimbing tugas akhir Bapak Muhammad Sugianto MPDI dan Bapak Abdul Hanan MHI. Dan tak lupa yang saya hormati kedua orang tua saya, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Sofia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22 12 01 01 7402. Dan saya di sini akan mempresentasikan isi proposal saya dengan judul Implementasi Pembiasaan Sholat Duha dalam Membentuk Karakter Disiplin Beribadah Peserta Didik di MI Zainul Falah Probolinggo. Di dalam presentasi saya terdapat latar belakang masalah, fokus masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ada kajian teori, kerangka konseptual, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Di sini di bab 1 yaitu menerangkan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini, pendidikan modern hanya cenderung untuk menekankan aspek kognitif, namun lemah di dalam pembinaan spiritual dan moral peserta didik. Sedangkan sholat duha ini memiliki nilai edukatif yang tinggi, yaitu melatih disiplin waktu, tanggung jawab, dan konsistensi beribadah sejak dini. Dan saya memilih lokasi di MI Zainul Falah karena Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga strategis dalam menanamkan keislaman pada fase pembentukan karakter dasar anak. Nah, sedangkan di sini masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara mendalam di dalam implementasi sholat duha di madrasah. Dan di bab 1 di sini ada fokus masalah. Fokus masalah yang pertama, pelaksanaan pembiasaan sholat duha berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai kegiatan keagamaan yang rutin. Fokus masalah yang kedua, terdapat proses internalisasi nilai kedisiplinan melalui pembiasaan sholat duha meliputi kesadaran, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengimplementasikan pembiasaan sholat duha dalam membentuk karakter disiplin beribadah di MI Zainul Falah. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tingkat kedisiplinan peserta didik di luar pelaksanaan pembiasaan sholat duha di MI Zainul Falah. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada mengetahui implementasi pembiasaan sholat duha dalam membentuk karakter disiplin beribadah di MI Zainul Falah. Tujuan penelitian yang kedua, mengetahui tingkat kedisiplinan peserta didik di luar pelaksanaan pembiasaan sholat duha. Dan untuk manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, yaitu berkontribusi pengembangan keilmuan pendidikan Islam berbasis pembiasaan ibadah. Manfaat penelitian bagi madrasah sebagai bahan evaluasi rancangan program pembiasaan sholat duha secara terstruktur. Manfaat penelitian bagi guru untuk menambah wawasan tentang pentingnya keteladanan dan pendampingan dalam pembiasaan. Sedangkan manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu untuk menumbuhkan kesadaran beribadah dan kemandirian dalam menjalankan ibadah. Lanjut ke bab 2. Ada kajian teori dalam pembiasaan sholat duha. Yang pertama ada definisi dan konsepnya. Yang pertama, implementasi adalah proses penerapan rencana dan program ke dalam tindakan nyata secara sistematis. Sedangkan pembiasaan sholat duha adalah kegiatan ibadah sunnah yang dilaksanakan secara rutin di madrasah untuk membentuk karakter peserta didik melalui pendekatan habit formation. Tahapan implementasinya yang pertama ada perencanaan. Setelah melaksanakan perencanaan, baru
diadakan pelaksanaan. Terus yang ketiga ada pembinaan dari guru-guru. Setelah itu yang terakhir ada evaluasi. Sedangkan indikator dalam pembiasaan itu ada 7. Yang pertama, untuk keteraturan pelaksanaan sholat duha. Yang kedua, ketepatan waktu mengikuti sholat duha. Yang ketiga, kepatuhan terhadap tata tertib pelaksanaan. Yang keempat, kesungguhan dan kehusyuan dalam sholat. Yang kelima, kemandirian dalam mengikuti sholat duha. Yang keenam, ada tanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, konsistensi perilaku disiplin pasca sholat. Dan yang bab 2, ada kajian teori tentang karakter disiplin beribadah. Karakter disiplin beribadah itu sendiri yaitu kualitas kepribadian yang mendorong individu melaksanakan ibadah secara konsisten, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab atas kesadaran iman. Yang pertama, di sini ada disiplin secara spiritual. Dan di sini kesadaran bahwa ibadah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kedisiplinan waktu, yaitu ketepatan melaksanakan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada konsistensi atau istiqomah, keistiqomahan beribadah tanpa tergantung pada pengawasan eksternal. Terus yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu melaksanakan ibadah dari dorongan internal, bukan secara paksaan. Yang kelima ada ketertiban dan kepatuhan. Ketertiban di sini ibadah sesuai aturan dan tata cara yang benar atau secara tertib. Dan yang terakhir ada keteladanan. Keteladanan di sini mampu menjadikan peserta didik sebagai contoh bagi sesama dalam hal kedisiplinan beribadah. Dan yang terakhir dalam bab 2 ada kerangka konseptual. Yang pertama secara input, yaitu program pembiasaan sholat duha di MI Zainul Falah. Yang pertama ada kebijakan madrasah, yang kedua peran aktif guru, yang ketiga ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir budaya religius. Setelah input baru ke dalam proses. Yang pertama ada perencanaan berupa jadwal sholat duha, tata tertib sholat duha, dan target program sholat duha. Yang kedua ada pelaksanaan sholat duha secara rutin berjamaah di madrasah. Yang ketiga ada pembinaan atau keteladanan dan pengawasan aktif dari guru. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu refleksi dan perbaikan program secara berkala. Dan yang terakhir setelah melaksanakan proses baru output. Output di sini karakter disiplin beribadah peserta didik dalam disiplinnya waktu beribadah. Yang kedua kesadaran beribadah, yang ketiga kemandirian dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada konsistensi atau keistiqomahan. Lanjut ke bab 3. Bab 3 di sini ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian yang pertama ada pendekatan dan jenis. Yang pertama di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenisnya di sini menggunakan deskriptif kualitatif dan bentuknya yaitu studi kasus dan lokasinya di Zainul Falah Probolinggo. Yang kedua di dalam sumber datanya. Sumber data yang pertama melalui primer, yaitu melalui kepala madrasah, guru PAI, guru lain, dan peserta didik. Sedangkan sumber data yang secara sekunder yaitu berupa dokumen program, jadwal, tata tertib, absensi, dan foto kegiatan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama secara observasi langsung. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur mendalam, dan yang terakhir berupa dokumen berupa foto, arsip, dan profil madrasah. Yang keempat di sini ada teknik analisis data. Yang pertama melalui pengumpulan dan klasifikasi data. Yang kedua ada coding dan interpretasi, dan yang terakhir ada penyusunan temuan dan ada kesimpulan. Setelah itu yang kelima ada keabsahan data yang melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu,
Yang kedua, ada perpanjangan pengamatan. Yang ketiga, ada member check dan peningkatan ketekunan. Dan yang terakhir, ada uji transferabilitas dan konfirmabilitas. Dan yang terakhir di sini ada kehadiran penelitiannya melalui instrumen utama penelitian, observasi dan partisipan pasif, dan membangun raport dengan informal. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan karakter di madrasah. Di madrasah ibtidaiyah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.